Halo teman-teman, perkenalkan saya Kesha Afmalia dengan NPM 24106312500013, kelas 3C, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem DeFi dan platform Curve Finance. Platform Curve Finance ini bukan hanya sekedar platform pertukaran token, tapi juga fondasi likuiditas stablecoin di ekosistem DeFi. Bayangkan dunia decentralized finance tanpa stablecoin yang mudah dipertukarkan, likuiditas menipis, biaya transaksi membengkak, dan strategi yield farming menjadi tidak efisien. Disinilah Curve Finance hadir sebagai solusi inovatif, memungkinkan pertukaran stablecoin cepat, murah, dan aman. Sebelum Curve, banyak trader dan protokol lain mengalami kesulitan saat menukar stablecoin. Bayangin kalau misalnya kita ingin menukar 10.000 USDC menjadi DAI di Uniswap atau AMM biasa. Dengan formula X kali Y sama dengan K membuat slippage meningkat saat jumlah swap besar, yang artinya kalian akan kehilangan nilai dalam jumlah yang signifikan. Michael Egorov melihat peluang, jadi dia menciptakan AMM khusus stablecoin yang menyesuaikan kurva harga sehingga swap besar pun tetap efisien. Nah, ia menyebutnya stable swap. Formula ini bukan sekedar matematika abstrak, tapi fondasi bagi likuiditas yang hampir tanpa friksi. Curve Finance lahir dengan visi membuat pertukaran stablecoin menjadi murah, cepat, aman, dan menguntungkan, sekaligus memberi peluang bagi semua orang untuk berpartisipasi. Oke, mari kita bahas apa itu Curve Finance. Curve Finance adalah protokol decentralized finance atau DeFi yang fokus pada swap stablecoin dan aset sejenis. Stablecoin seperti USDC, USDT, DAI, atau SUSD memiliki nilai hampir sama, sehingga memerlukan mekanisme pertukaran khusus agar efisien. Curve memungkinkan siapa saja, misalnya swap stablecoin dengan biaya yang rendah, lalu menjadi penyedia likuiditas, lalu mendapatkan reward berupa CRV token, dan berpartisipasi dalam governance protokol. Bayangkan Curve sebagai pasar virtual super cerdas yang dimana semua stablecoin dapat berpindah tangan tanpa hambatan, sambil memberi keuntungan bagi yang membantu menjaga likuiditas pasar. Bagaimana Curve bekerja? Misalnya ada kolam besar berisi USDC, DAI, dan USDT. Siapa saja bisa menyumbang token ke kolam ini. Kolam ini bukan kolam biasa, ini kolam ajaib. Nah, terus siapapun yang ingin menukar USDC ke DAI cukup menaruh tokennya di kolam. Dan kolam ini otomatis menyesuaikan harga, memastikan slippage hampir nol. Formula di balik kolam ini disebut stable swap. Jadi jika token berbeda harga sedikit, kolam ini tetap menjaga agar swap tetap efisien, tidak seperti AMM tradisional, di mana swap besar menyebabkan perbedaan harga signifikan. Curve menjaga keseimbangan stabil. Selain itu, Curve memperkenalkan metapool.
Misalnya kolam kecil tambahan yang terhubung ke kolam utama. Token baru bisa masuk ke metapool tanpa mengganggu likuiditas utama. Ini memungkinkan protokol lain atau stablecoin baru untuk ikut serta dengan mudah. Lalu fitur-fitur Curve Finance. Yang pertama, swap stablecoin cepat dan murah. Contohnya misalnya kalian pengen nuker USDC ke DAI. Nah, dengan Curve ini transaksinya berlangsung instan, terus biayanya juga rendah dan slippage-nya hampir nol. Ini beda banget dengan pertukaran tradisional yang memakan waktu dan mahal. Lalu yang kedua, fitur liquidity provision yang menjadi bagian dari ekosistem. Jadi siapapun bisa naruh token ke pool. Misal kita nyetor 5.000 USDC dan 5.000 DAI ke kolam. Setiap kali seseorang swap, kamu dapat bagian fee transaksi. Bayangin kamu jadi pemilik sebagian jembatan uang digital dan mendapat bayaran setiap kali orang melewatinya. Lalu yang ketiga, fitur staking dan yield farming CRV. Jadi selain fee swap, penyedia likuiditas bisa menerima CRV token governance Curve. Kalian bisa staking CRV untuk reward tambahan atau ikut menentukan masa depan protokol. Lalu yang keempat, governance terdesentralisasi. Curve dijalankan komunitas. Pemegang CRV bisa memilih pool baru, menyesuaikan fee, atau mengatur distribusi reward. Hal ini memberi pengguna rasa memiliki, bukan sekadar menjadi konsumen. Lalu yang terakhir, yang kelima, layer 2 support. Curve mendukung Arbitrum, optimisme Polygon sehingga swap lebih cepat dan biaya lebih rendah. Ini membuka akses bagi pengguna retail maupun trader besar tanpa khawatir biaya yang tinggi. Oke, di sini saya akan memberi contoh kasus nyata dan analoginya. Oke, jadi bayangin ada seorang trader, sebut saja namanya Andi. Nah, Andi memiliki 100.000 USDC dan ingin menukar ke DAI untuk melakukan strategi yield farming di protokol lain. Nah, jika Andi melakukannya di AMM tradisional seperti Uniswap, Andi akan menghadapi slippage besar. Kemungkinan kehilangan ratusan dolar hanya karena perbedaan harga token. Namun, Andi memutuskan menggunakan Curve Finance. Jadi, begitu Andi melakukan swap, semuanya berjalan lancar. Swap besar itu nyaris tanpa kehilangan nilai dan biaya yang Andi keluarkan sangat minim. Inilah kekuatan Curve. Transaksi yang besar pun tetap efisien. Tapi Andi bukan hanya trader. Dia juga ingin menghasilkan passive income dari aset yang dia miliki. Andi memutuskan untuk menjadi penyedia likuiditas di pool USDC atau DAI atau USDT. Bayangin kolam itu seperti jembatan digital yang setiap orang yang melewatinya membayar sedikit biaya transaksi dan Andi mendapatkan sebagian dari biaya tersebut. Seiring berjalannya waktu, Andi mulai menambahkan token ke metapool baru.
Misalnya token stablecoin baru bernama SUSD dengan fitur Metapool, Andi tetap mendapatkan reward tanpa mengganggu likuiditas pool utama. Ini menunjukkan bahwa Curve fleksibel untuk integrasi token baru, sekaligus memberi keuntungan bagi siapa saja yang ingin ikut berkontribusi. Selain itu, Andi juga melakukan staking CRV token yang dia dapat dari liquidity provision. Dengan staking, Andi mendapatkan reward tambahan, sekaligus bisa ikut untuk menentukan arah protokol melalui governance. Jadi, Andi bukan hanya sekedar pengguna pasif, tapi Andi juga menjadi bagian dari komunitas yang membangun Curve Finance. Coba kita pakai analogi sehari-hari, misalnya Curve sebagai terminal transportasi di kota-kota besar. Setiap stablecoin adalah kendaraan yang ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu pool likuiditas adalah jalan raya yang dirancang agar kendaraan bisa melintas cepat tanpa macet. Lalu Metapool adalah jalan kecil penghubung yang tetap memungkinkan kendaraan baru bergabung tanpa mengganggu jalan utama. Dan yang terakhir, CRV token adalah tiket khusus yang memberi hak suara dan akses ke manajemen terminal. Dengan sistem ini, setiap pengguna bisa menukar, menghasilkan, dan berpartisipasi tanpa khawatir kemacetan atau biaya tinggi. Curve bukan hanya jalan raya biasa, tapi jalan raya super efisien yang menjaga stabilitas seluruh kota kripto. Peran Curve dalam ekosistem decentralized finance. Curve bukan berdiri sendiri. Curve menjadi tulang punggung likuiditas untuk protokol lain seperti Yearn Finance, Convex Finance, dan banyak lagi. Protokol-protokol ini memanfaatkan pool Curve untuk strategi yield farming mereka. Bayangkan sebuah ekosistem di mana setiap protokol membutuhkan stablecoin untuk beroperasi. Tanpa Curve, likuiditas menipis, biaya transaksi naik, dan ekosistem menjadi rapuh. Curve ini hadir sebagai jaringan penghubung yang efisien, menjaga agar seluruh ekosistem tetap stabil dan berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga ada beberapa resiko. Yang pertama, impermanent loss. Resiko bahwa nilai token di pool berubah signifikan. Untuk stablecoin yang relatif kecil tapi tetap ada. Lalu resiko smart contract risk, curve-nya diaudit tapi bug atau exploit tetap mungkin terjadi. Dan yang terakhir, resiko ekosistem. Jadi banyak protokol lain bergantung pada curve. Masalah pada protokol lain bisa berdampak ke seluruh ekosistem. Namun resiko-resiko ini dikelola dengan desain protokol yang cermat, audit, dan governance komunitas. Ini menjadikan Curve sebagai salah satu platform decentralized finance yang relatif aman dan stabil. Oke, perbandingan Curve dengan protokol lain, misalnya Uniswap, fleksibel untuk semua token, tapi swap stablecoin besar bisa menimbulkan slippage tinggi. Lalu perbandingan dengan Balancer, bagus untuk multi token pool, tapi biayanya lebih tinggi dan kurang efisien untuk stablecoin.
Curve fokus pada stablecoin dan token serupa, biayanya rendah, slippage minimal, dan efisiensi tinggi. Curve mengisi celah yang sangat penting, yaitu likuiditas efisien untuk token yang nilainya hampir sama, membuat ekosistem DeFi lebih stabil dan predictable. Curve ini terus berevolusi dengan integrasi layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, dan Polygon. Swap semakin cepat dan biaya semakin murah. Metapool baru memungkinkan token stablecoin dan synthetic token untuk bergabung ke ekosistem tanpa mengganggu likuiditas utama. Gimana kalau misalnya di masa depan seluruh stablecoin lintas blockchain bisa berpindah tangan dengan mudah, cepat, murah, dan aman, semuanya berkat Curve. Curve ini menjadi jembatan likuiditas global, tempat protokol besar maupun trader individu bisa berinteraksi dengan efisien. Curve juga memperkuat konsep desentralisasi, governance desentralisasi, memungkinkan komunitas mengambil keputusan penting, menjaga protokol tetap transparan dan demokratis. Hal ini menjadikan Curve tidak hanya inovatif tapi juga inklusif dan berkelanjutan. Untuk menutup pembahasan ini, aku akan menjelaskan sedikit lagi. Curve Finance ini bukan sekedar platform swap stablecoin. Curve adalah fondasi stabilitas, efisiensi, dan likuiditas di dunia DeFi. Setiap transaksi di Curve bukan hanya soal uang berpindah tangan, tapi tentang mempertahankan ekosistem tetap stabil dan berfungsi. Setiap penyedia likuiditas, setiap pengguna CRV, dan setiap protokol yang berinteraksi dengan Curve ikut membangun ekosistem ini. Curve mengajarkan kita bahwa inovasi besar dalam decentralized finance tidak selalu tentang token baru atau yield tinggi, tapi tentang membuat ekosistem berjalan lancar, aman, dan efisien. Kalau misalnya Curve gak ada, swap stablecoin besar menjadi mahal, ekosistem likuiditas menipis, dan protokol lain kesulitan menjaga kestabilan. Curve ini hadir sebagai penjaga stabilitas, penghubung ekosistem, dan fondasi keuangan digital modern. Dengan semua ini, Curve Finance bukan sekadar protokol decentralized finance. Curve adalah simbol inovasi, efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan yang menjadi tulang punggung likuiditas global di dunia kripto. Sekian video analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini.